record. Oke. Ben 22 yaşındayım. Saya berusia berapa ini teman-teman? 22 22 tahun. 22 tahun. Misalkan dia mau tanya, kamu juga usiamu berapa gitu. Bahasa Turkinya apa? Sende. Nih, kayak ini. Tinggal tambah. Sende. Nah, tuh udah bener tuh. kaç? Sende kaç yaşındasın? Sen. Nah, bisa kayak gini atau kalau mau lebih mudah lagi, seninki. Seninki itu kayak punyamu, maksudnya punyamu itu umurmu gitu. Misalkan lebih gampang kan. Misalkan kita bilang nih, kan dia tanya, asalmu dari mana? Nerelisin terus kita bilang Indonesia. Kita bisa tanya sen atau seninki. Kamu gimana gitu. Ini teman-teman nanti bisa pakai ini ya. Sende kaç yaşındasın atau seninki usiamu berapa gitu artinya. Intinya kalau ini tuh kayak kalau kamu gimana gitu artinya. Kamu usia berapa atau kalau kamu kalua lagi. Kalau kamu bagaimana? Oke, kemudian kita jawab lagi ya, berapa nih usianya? Ayo teman-teman kasih usia. 19. 19 coba ya. Ini tadi udah yang A, kemudian berarti yang B yang jawab ya. Oke. 19 tadi berapa? Berapa? 19 on? Nih, di sini tadi udah ada nih. Bagus. Ondokus. Ondokus. Ondokus ya Shindayam saya berusia 19 tahun. Oke, anggaplah udah nih ya mereka basa-basinya. Maksudnya jangan terlalu panjang juga. Terakhir kita kasih dengan si ini. Mana tadi ya? Tanıştığımızda itu. Loh, kok udah nggak ada? Di atas. Oh, ini nih. Nah, misalkan kayak, oh senang bertemu dengan kamu gitu. Yang A. Itu Apa tadi? Tanıştığımızda artinya, perlu. Oh, tadi juga ada yang tanya terima kasih ya. Kita sekalian juga terima kasih. Tadi udah ada ding terima kasih. Tanıştığımıza memnun oldum. Senang berkenalan denganmu. Terus dijawabnya Bende. Nah, bisa bilang Bende aja kayak aku juga gitu atau Bende memnun oldum. Saya juga senang berkenalan denganmu. Oke ya, teman-teman, ayo kita praktik yuk. Teman-teman raise hand, terus habis nanti dua orang kita praktik ini percakapan. Tadi kan udah atau kita baca aja dulu ya, kita praktik sama-sama baca habis itu kita percakapan ya. boleh. Oke ya. Ya, habis aku omong teman-teman langsung ulangin ya. Jadi dari sekarang di open mic ya. Oke. Olurmu olurmu kan boleh nggak gitu. Jawabnya apa tadi? Aluru. Olur gitu. Boleh gitu. Olur. Olur, oke. Coba ya. Merhaba. Merhaba. Oke, ini sama aja ya. Nasılsın? Teman-teman ulangin dulu. Nanti baru kita percakapan. Ulangin dulu habis aku ngomong, ulangin ya. Oke. Nasılsın? Nasılsın? Oke. Ben iyiyim. Ben Oke. Teşekkür ederim. teşekkür Sen de nasılsın? Nasılsın? Ben de iyiyim. Senin adın ne? Senin adın Benim adım. Benim adım Oke. Terus habis itu, oh ya ini udah tadi ya. Terus senin adın ne? Senin adın ne? Benim adım. Benim adım Benim adım Nerelisin? Nereli? Indonezyalıyım. Indonezyalıyım.
Senden nerelisin? Senden. Nerelisin? Türk'üm. Turkum. Malezyalıyım. Malaysia. Kaç yaşındasın? Kaç Yaşındasın. Ben 22 yaşındayım. Ben 22 yaşındayım. yaşındayım. Sen de kaç yaşındasın? Sen de kaç Yaşındasın. Seninki? Seninki? Güzel. Ini aku lupa bilang ya, ini C dalam bahasa Turki. Kalau ada ekor C, kalau nggak ada ekor itu bacanya J. Contohnya, ya ada nama universitas tulisannya Kocaili, tapi bacanya itu Kocaili karena nggak pakai C ekor. Ini C ya bacanya ya. Sendekaç yaşındasın. Ini bukan yaşındasın, tapi ini pakai ş. Yaşındasın gitu ya. Sendekaç yaşındasın gitu. Kemudian ben 19 yaşındayım. Ben Ben 19 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun Oldum. Güzel ya teman-teman ya. Kita praktik. Mungkin pertama aku sama Kak Rizky Ramadan dulu ya. Habis itu teman-teman raise hand. Raise hand dari sekarang juga boleh. Nanti kita praktik berpasang-pasangan gitu ya. Olurmu. Olur ablam. Olur tapi harus raise hand dong. Jangan cuma olur doang ya. Oke, kita aku sama Kak Rama dulu kali ya. Kak Rama aku Tamam ablam. A, Kak Rama B ya. Tamam ablam, buyurun ablam. Adi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin adın ne? Benim adım Fadia. Senin adın ne? Ben Rizky Ramadan. Nerelisin? Ben Endonezyalıyım. Sen de nerelisin? Ben Malezyalıyım. Kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Sen de kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim de memnun oldum. Oke, çok güzel. Kayak gitu ya teman-teman ya contohnya. Oke, raise hand sekarang. Silahkan teman-teman. Salah-salah juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang raise hand, kita langsung matiin nih Zoom-nya. Yuk arkadaşlar, yuk coba. Oke, nah udah lumayan banyak nih pasangan pertama ya. Kita lihat ada Kak Unstia sama Kak Mutiara. Ayo, siapa yang mau jadi A, siapa yang jadi B? Abla itu artinya mbak, kakak perempuan, Abi itu artinya kakak laki-laki. Jadi misalnya kalau kita mau bilang Mbak Mutiara, kita bilangnya Mutiara dulu, baru ablanya di belakang. Kalau Abi misalkan tadi Rama, baru Abi, kayak gitu ya. Oke, silahkan. Kak Unstia ini Abi atau Abla ya? Abla. Oh, Abla, oke. Unstia Abla, W, Mutiara Abla. Buyurun. Pilih dulu siapa yang A, siapa yang B. Terserah kakaknya gimana Kak Unstia. Mungkin aku A boleh. Olur, boleh. Ya udah, mulai ya. Bir iki uch, mulai ya, silahkan, Wirun. Merhaba Abla. Merhaba, Nasılsın? ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen de nasılsın? Ben de iyiyim. Senin adın ne? Benim adım Unstia. Senin adın ne? Hmm, benim adım Mutiara Salsabila. Nerelisin? Endonezyalıyım. Sen de nerelisin? Turkum, Malezyalıyım. Ha, kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Sen de kaç yaşındasın? Seninki? Ben 22 yaşındayım.
tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, çok güzel olmuş Mutiara ve Unstia Abla. Bagus banget ya tadi ya. Thank you, teşekkür ederim teman-teman tadi Kak Unstia sama Kak Mutiara. Tapi ini teman-teman ini kan ada dua ya pilihannya ya, mau baca ini atau ini. Jadi teman-teman pilih satu aja. Misalkan ini juga mau pilih orang Turki atau orang Malaysia pilih salah satu aja ya. Tapi di luar itu udah bagus banget, çok güzel olmuş, harika. Sonraki itu artinya selanjutnya atau next gitu ya. Ini ada Kak Iklima sama Kak Ika sama-sama Abla ya, cewek ya dua-duanya ya. Iya. Iya, Kak. Oke. Siapa mau jadi A, siapa mau jadi B? Bu Irun siapa? Pilih aja. Boleh Kak Ika dulu, maaf. Oke, Boleh ya. langsung mulai aja ini, Kak. Silakan. Merhaba, Merhaba. nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de nasılsın? Nasılsın? Ben de iyiyim. Senin adın ne? Benim adım Ika. Senin adın ne? Benim adım İklima Nur Karima. Nerelisin? Nerelisin? Indonezyalıyım. Sen de nerelisin? Malezyalıyım. Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Sen de kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, çok güzel. Teşekkürler Kak Iklima Abla ve Ika Abla. Bagus ya. Keren-keren ya. Oke, Sonraki. Ada dua orang lagi yang raise hand. Kak Liana sama Kak Altan. Kak Altan ini Abi ya, cowok ya? Atau? Altan abi. Oke, berarti ada Liana Abla sama Altan Abi ya. Oke, siapa mau jadi A, siapa mau jadi B? Altan, Abi gimana? Terserah. Boleh duluan? Tamam. Merhaba. Merhaba, Nasılsın? ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de nasılsın? Ben de iyiyim. Senin adın ne? Benim adım Altan. Senin adın ne? Benim adım Liana. Nerelisin? Endonezyalıyım. Sen de nerelisin? Ben Jakartalıyım. Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, çok güzel olmuş. Bagus. Güzel. Berat, Liana Abla ve Altan Abi. Teşekkür ederim. Terus tadi udah ada 3 pasang ya, berarti 4 pasang sama aku sama Karama. 4 kali 2 baru 8 orang. Masih ada teman-teman, silahkan raise hand, nggak apa-apa. Nggak mau praktik. Kita sebenarnya cuma 12 orang, nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada paksaan sama sekali, walaupun sedikit, kita ngobrol-ngobrol aja. Ada lagi yang mau raise hand, nggak apa-apa. Kalau nggak ada temennya, nanti aku yang temenin, misalkan raise hand sendiri. Warme, ada nggak? Tadi Sonraki arkadaşlar, buyurun. Kak Liana udah ya, Kak Altan udah, Kak Mutiara udah tadi ya. Nah, yang belum kayaknya siapa nih ya? Kak Mubarak kayaknya belum. Mubarak dengan Ihsan ya. Buyurun. Kan. Kak Ika Sastania udah ya tadi. Kak Amanda kalau nggak salah belum. Mau nggak teman-teman? Nggak apa-apa kan tadi cuman dibaca aja, ada teksnya juga. Resen aja. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, resen aja. Oke, kalau misalkan udah nggak ada yang mau, kalau mau silahkan resen ya, nggak apa-apa banget.
Kalau nggak mau juga nggak masalah. Tapi teman-teman tadi mungkin ada tadi kan ada yang nanya kayak sama-sama apa Rija dari mungkin yang lain ada yang mau tanya dulu misalkan kayak bahasa Turkinya ini apa Kak atau cara ngomong ini dalam bahasa Turki apa boleh aja. Ini ya Rija Ederim tadi. Kayak ini kan C tapi nggak ada ekor jadi bacanya jadi apa? Rica ederim. C. Rija. Ya. Jadi J. Rija Ederim gitu. Nah, ini aku kasih contoh lagi satu. Ini kan tadi aku bilang ada nama kampus ya. Nama kota sih sebenarnya, tapi sama. Kali. Nah, ini Kocaeli Univ sama Universitesi sebenarnya. Universitesi. Nah, ini bacanya gimana teman-teman? Kali University. Gimana? Kocaeli University. Ya, Doru. Benar ya. Jadi ini kalau nggak ada ekor dia bacanya J. Jadi Kocaeli bukan Kocaeli ya. Kocaeli Kocaeli. Universitesi. Sama satu lagi mungkin ya. Yang sering orang Indo suka salah ngomong ya nggak apa-apa sih soalnya nggak semua orang bisa bahasa Turki ya. Ini ya, ini tuh namanya Yumuşak G. Yumuşak itu artinya halus, jadi G halus, G yang lembut, ataupun dia ini nggak dibaca gitu. Nggak tahu juga fungsinya apa tapi nggak dibaca. Jadi ini bacanya gimana teman-teman? Erdogan. Erdogan ya, bukan Erdogan lagi untuk teman-teman yang udah ngerti. Jadi bacanya Erdogan karena itu bisa dimengerti. Tidak bisa dibaca, tidak harus dibaca gitu. Oke, any question? Sorun var mı? Soru var mı? Tadi ada yang kayaknya mau tanya. Silahkan, Wirun. Siapa tadi yang mau ini, yang mau nanya? Atau mau nanya apa begitu boleh? Coba aku lihat Kalau ini. ini adalah kalau misalkan kita bilang nerede ya siyorsun. Itu gimana? Kalau nerede yaşıyorsun tuh, kamu itu tinggal di mana? Kayak gitu. Nerede ya siyorsun. Jadi, kamu tinggal di mana? Misalkan di Bogor, di Ya. Istanbul, di Ankara, kayak gitu ya. Atau alamat rumahmu lah ya. Kalau tadi nerelisin itu artinya kamu itu asal mana gitu. Kayak negaramu biasanya atau asalmu. Misalkan sama-sama orang Indo, kalau tanya nerelisin kamu asal mana berarti kayak gue orang Jakarta atau orang Sumatera atau orang apa kayak gitu. Tapi kalau beda negara biasanya antara dua negara yang berbeda ya, biasanya bilangnya saya dari negara Indonesia, asal negara Turki atau lain sebagainya macamnya. Kalau ini untuk nanya alamatnya kayak kamu tinggal di mana gitu. Saya kira lah. Di Jaiderim. Ini tadi di chat itu ada yang perkenalan panjang banget itu siapa sebentar ya coba aku baca. Siapa ini? Atau udah cabut ya orangnya? Filia Abigail. Udah keluar Abla. Kok udah pergi ya orangnya? Udah pergi. Ya, kayaknya dia tugas-tugasnya ini, tugas bahasa Turkinya, tugas kursus bahasa Turki terus dia kopas ke sini. Doro. Apalah. Sanki. Oke. Ada lagi pertanyaan atau apa teman-teman silahkan. Kalau nggak ada nanti kita tutup. Tapi kalau masih ada aku jawab dulu. Kak, saya boleh nanya nggak, Kak? Wirun, silahkan. Siapa? Resen aja ya. Tadi ada 2 suara. Kasihan nanti. Oh ya, Biar aku bisa tahu siapa dulu yang bersuara. Oke, coba Kak Iklima Abla dulu. Kak, yang di Turkum itu kan di U-nya tuh ada titik 2. Tadi belum Iya. paham. Iya, sorry ya lupa aku jelasin. Jadi bahasa Turki itu sebenarnya sama aja ya alfabet sama kita mirip, nggak sama ya. Serupa tapi tak sama. Ada beda-bedanya itu kayak yang ekor ini, misalkan yang ini C sama yang S ini kan ada ekor. Nah, kemudian ada juga yang ada titik 2 di atasnya, misalkan ini U. Jadi dia ada U biasa, bentar ya, ada U biasa, ada juga U yang titik 2. Sebentar. Nah, kalau ini tuh dia tuh bedanya sebenarnya kalau aku bisa open cam. Jadi intinya U biasa itu U biasa doang ngomongnya. Tapi kalau misalkan ada titik, misalkan ada U kayak gitu, terus ada juga O, mana sih? Aku udah nggak pakai keyboard. Nah, nggak pakai keyboard yang Turkish. Ini U, O. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh dia tuh bacanya bibirnya dimonyongin. Misalkan U biasa U aja kan. Coba kalau baca U bibirnya dimonyongin jadinya U gitu. U. Terus O itu bukan O tapi kayak gitu. Nah, misalkan ini kalau
kalau kita baca bukan Turkum tapi Turkum. Turkum atau Turkiye. Ini aja yang paling gampang ya. Misalkan negara Turki itu kan bahasa Turkinya Turkiye ya, gini. Turkiye. Nah, kalau orang Indonesia mungkin bacanya Turkiye, udah kayak gitu ya. Nah, kalau orang Turki itu ngomongnya ini Turkiye. Jadi U-nya itu ketika baca U, bibirnya dibonyongin sedikit. Jadi Turkiye. Coba teman-teman baca. 1, 2, 3. Turki. Turkiye. Turkiye. Ya. Jadi Turki. iya, jadi itu maksudnya sebenarnya ya dia juga huruf alfabet, cuman bedanya ini emang cara bacanya itu pengucapannya dimonyongin. Nah, aku tuh pas datang di Turki aku tuh kayak kenapa sih harus ada dimonyongin atau diapain kayak gitu kan? Nah, kalau aku cuman ngomong Turkum atau Turkiye nggak pakai dimonyongin bibirnya, orang-orang tuh lu ngomong apa kayak gitu. Bahkan mereka nggak paham. Kan menurut aku kan itu nggak penting-penting juga ya. Tapi kalau ngomong sama orang Turkinya langsung harus kayak ininya pronunciation-nya kedengaran sama mereka tuh harus kayak gitu kayak harus Turkiye bukan Turkiye kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kayak sangat berbeda gitu loh mereka mendengarnya gitu. Kadang kalau di kata-kata yang pas aku awal datang tuh di kata-kata yang ada kayak gini-gini tuh aku harus ngulang 2 kali. Oh iya ya, dia pakai U yang monyong ya, U.2 ya. Jadi harus agak dimonyongin sedikit lah ininya, apa namanya mulutnya. Jadi ini bukan Turkiye tapi Turkiye. Turkiye gitu. Kayak intinya U dimonyongin kayak gitu. Itu sih Ablah. Ablah siapa tadi yang nanya? Aku lupa. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama Rijaya Derim. Tadi ada satu lagi cowok siapa? Abi siapa tadi? Nah, ya silahkan Mubarok Abi. Permisi Kak, sebelumnya ini saya kan mau tanya yang soal beasiswa. Nah, kebetulan saya kan sudah masuk PTN nih. Nah, terus kalau misalnya ambil beasiswa ke luar negeri itu, misalnya ke Turki itu kira-kira bisa nggak ya? Makasih. PTN di mana Kak? Kenapa? Ya, PTN-nya di mana? di UNS. Oh di Indo. Oke. Iya. Oke, di mute dulu. Lumayan berisik, sorry. Oke, sebenarnya ini kita praktik bahasa ya, nggak bahas beasiswa, cuma nggak apa-apa nih Kak Mubarok aja. Habis itu kita ngobrol bahasa Turki aja ya. Boleh ya, kalau teman-teman udah masuk PTN juga nggak apa-apa. Tapi kalau keterima beasiswa Turki nanti harus resign dari PTN di Indonesia kalau mau ke Turki kayak gitu. Jadi kalau dapet Turkinya harus dilepas yang di Indonesia karena nggak boleh dua-dua gitu. Karena di Turki beasiswanya full time. Gitu Abi? Oke Kak. Terus kalau misalnya ini kira-kira batas umurnya itu berapa ya Kak? Soalnya kan ini saya baru mahasiswa baru. Nah, Maksimal kalau 21 misalnya Kak. apa? Maksimal 21. Oh, maksimal 21. Oh ya. Oke Kak, terima kasih informasinya. Teman-teman ya. Kamu Tiara nggak nanya beasiswa kan ya? Wirun Abla? Iya, Kak. Mau tanya, tadi yang Medan Syahrin Daya Siorum kan ada kakak jelasin ya, Syahrin itu artinya apa, sama yang D-nya itu artinya apa. Itu boleh dijelasin ulang, Kak. Tadi nggak nangkep. Oke, yang ini tadi ya. Ini. Misalkan Bandung ya, sama aja Bandung, Medan. Ini maksudnya Syahri itu artinya kota. Nah, sebenarnya Syahri aja. D itu artinya di gitu, di kota gitu ya. Cuman karena orang Turki agak susah kalau cuman Syahri ngomongnya jadi ditambah N gitu. Jadi Syehrinde itu artinya di kota. Nah, ya yorum ini saya tinggal. Jadi tadi aku bilang kalau bahasa Turki itu dia terjemahkannya dari belakang. Nah, misalnya aku ini ya bandingin sama bahasa Indonesia. Saya tinggal, wait, masih pakai keyboard Turkish. Saya tinggal di kota Bandung. Nah, bisa lihat ya. Ini kayak subjeknya di depan, terus habis itu ininya di sini, objeknya di belakang. Nah, kalau bahasa Turkinya itu dia itu subjeknya apa namanya? Subjek sama ini di belakang gitu, sama verbnya di belakang. Jadi kayak artikannya dari belakang kayak saya tinggal ya Syirum ini saya tinggal, Syahrinda ini di kota, baru Bandung di depan. Jadi maksudnya ya sama aja, cuman maksudnya dia mereka ngomongnya itu dari belakang gitu loh, kebalik banget sama bahasa Indonesia. Padahal kan kalau bahasa Inggris juga sama ya.
I live in Bandung. Mirip seperti bahasa Indonesia, subjeknya di depan gitu ya. Saya tinggal di Bandung. Cuman gitu aja sih, maksudnya intinya kayak gini ngomongnya, cuman artinya memang artikan dari belakang kalau bahasa Turki. Gitu, Abla? Oke, Kak. Kak mau nanya lagi satu lagi. Ya, Bu Eh, Irul. di bahasa Turki kalau memang dia pernyataan itu dia memang akhirannya M, terus pertanyaannya dia akhirannya N ya. Misalnya contohnya Benim Adem itu kan pernyataan. Sementara kalau kita lagi nanya nama orang dia jadinya N. Senin Aden. Memang tiap kayak selalu gitu atau gimana, Kak? Bagus ya pertanyaan Mutiara Abla. Ini kan sebenarnya kita tuh belum belajar vocab ya. Kita cuman praktik aja gitu ya. Cuman praktik kalau ngomongnya gimana. Sebenarnya kan kalau kita belajar dari awal dari vocabnya, dari kosakatanya dulu sebenarnya. Ini kan karena mempercepat aja. Nah, kalau kita pecah lagi ini sebenarnya tuh dari kayak gini. Jadi M sama N di belakang itu artinya apa? Bukan apa ya? Bukan aturan. Cuman ini tuh kayak gini. Ade itu artinya nama ya. Ada itu artinya nama. Terus kalau misalkan ditambah M di belakang, tuh jadinya M itu artinya saya. Jadi kayak misalkan gini ya, bentar ya. Benim adem. Kalau ade aja itu cuma name. Nah, kalau adem itu M di belakang itu artinya saya. Jadi kepunyaan saya, my name gitu artinya gitu. Ini kan sebenarnya Benim juga punya saya kan. Cuman ini kalau kita nggak mau bilang juga, cuma mau bilang adem itu orang udah ngerti nama saya, my name, ke nama kepunyaan saya. Jadi maksudnya tuh sebenarnya dia berasal dari kata ade yang artinya nama. Cuman M di belakang tuh artinya nama saya, my name gitu. Kalau dalam bahasa Inggris. Nah terus kenapa tadi kalau tanya-tanya kok pakai akhiran N di belakang, misalkan Aden gitu ya. Senin Aden ne gitu ya. Nah, itu juga sama karena diambil dari kata ade tadi itu nama, terus N itu kayak punyamu gitu. Kayak your name gitu. Jadi, kenapa tadi kayak pertanyaannya berakhiran dengan M, terus mana lagi ya? Sende nerelisin. Nah, ini berakhiran dengan N karena itu apa ya? Kayak singkatan dari sen ini loh. Nah, jadi kalau misalkan nih, kita nggak bilang sende ini, kita cuma bilang nerelisin, itu tuh artinya sudah kamu itu dari mana, karena ada N di sini. Jadi ini artinya kayak kayak my name, your name, kayak gitu. Ini kaç yaşındasın gitu ya. Kayak how old are you gitu. Intinya itu tuh nanti kalau dipecah lagi, tadi kayak tadi sih, itu kayak artinya, mana tadi? Nah ini. Intinya tadi itu artinya ini my name. Kayak kalau Kak Mutiara juga mau ngomong merhaba, adem, Mutiara kayak gitu. Bisa juga nama saya Mutiara. Kayak Benim adem, Benim di depan tuh cuman kayak untuk mempertegas aja. Kayak ini tuh nama saya gitu. Cuman kalau kayak gini pun artinya sudah my name. Kalau Aden itu artinya sudah your name tanpa bilang Senin Aden gitu. Jadi intinya itu dari my sama your, singkatan dari my sama your gitu Kak Mutia. Nanti kalau Kak Mutia atau teman-teman yang lain belajar kosakatanya juga pasti mengerti ini karena kita kan apa ya, general aja, umum aja gitu. Gitu Ablah? Oke, teşekkür ederim abla. Ya Ederim. Ada lagi teman-teman? Bu Irun kalau tidak ada kita akhiri, kalau ada silahkan. Aku soalnya sebenarnya lagi ujian, cuman nggak apa-apa lah ya. Kita sebentar kita ngobrol-ngobrol. Kak Rama Abis, Bu Irun, ada mau ngomong sesuatu silahkan. Itu Mutiara Abla raise hand Udah tadi itu. udah ya. Oh. Oke. Ada lagi? Minggu depan kita apa Kak Rama? Apa Turkish lagi? Apa English lagi? English sih Abla. Jadi satu pekan tuh Turkish saja berhubung yang mampu di Turkish kan cuma band. Kan mayoritas English jadi diprioritaskan ke lebih English sih. Jadi insya Allah minggu depan udah English week. Oke. Gak apa-apa kok yang datang dikit ataupun cuma 2 orang 3 orang kita ngobrol-ngobrol aja. Kak Rama ya, jadi kayak gini semua nih. Thank you Kak Rama ya. Ya ada lagi teman-teman silahkan, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan malam ini. Sepertinya nggak ada Abla. Cukup mungkin ya. Cukup dulu. Udah pada nanya semua. Kalau ada bisa semua ini. Yang penting walaupun dikit aku nggak peduli sih. Yang mau datang-datang, yang enggak.
Cuman kan yang penting teman-teman semoga udah bisa yang at least minimal dari pertemuan ini tuh udah bisa perkenalan diri lah ya dalam bahasa Turki gitu. Nanti Kak Rama ingetin aku ya, kirimin ininya PPT-nya ke grup. Oh ya, tamam abla, tamam. Atau ada yang mau ngulangin lagi di rumah. Oke ya teman-teman, Kak Rama mau ditutup aku kalau dari aku thank you so much. Teşekkür ederim arkadaşlar. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir malam ini. Semoga minggu-minggu depan lagi kita ketemu. Kalian teman-teman nggak mau open cam juga nggak ada masalah sama sekali. Kalau mau denger-denger aja, toh gratis kan, apa gitu. Jadi insya Allah görüşürüz ya. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi. Itu aja dari aku. Teşekkür ederim. Aku kembalikan ke Kak Rama. Rica ederim Fadi abla. Bintir syukurim abla. Silahkan ditutup. Ya, Kak. tamam arkadaşlar. Jadi udah pada tahu semua ya untuk basic terkait Tanisma, perkenalan. Mulai dari tadi Meraba tuh halo, Benim Adam tuh namaku, Kaca Cindasen, Nerdesin, Nerlesin, udah minimal udah paham semua kan gimana basic perkenalan. Ya, jadi kita di sini belajar bareng-bareng, jadi nggak usah malu, nggak usah takut untuk mencoba. Kalau nggak kita coba-coba nggak akan bisa. Jadi jangan kedepannya jangan ada yang malu lagi untuk takut untuk mencoba ya. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang udah hadir di pertemuan perdana Turkis malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita udah mulai belajar bahasa Inggris lagi. Ya, ben ucapin çok teşekkür ederim arkadaşlar. Banyak terima kasih banyak. Rica ederim abla, abi. Rica ederim. Oke. Bye Bye-bye. Bye, abla Fadia. Terus. Fadia abla, semangat ujiannya. Sama-sama. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.